Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam El Hashim. Malam. Oke, belum bisa buka kamera ya. Pertanyaannya apa, Ito? Itu maksudnya kemahakuasaannya Yesus itu di mana letaknya? Kemahakuasaan Tuhan Yesus di mana letaknya? Dia kan dari Tuhan tapi juga mati gitu loh. Mati dan bangkit. Coba bilang mati dan bangkit. Bangkitnya kapan? Pada hari yang ketiga. Sekarang berarti masih hidup. Ya, karena Tuhan Yesus yang berfirman di Wahyu 1 ayat 17-18. Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Dan aku memegang kunci kerajaan maut. Kalau masih hidup bisa ketemu enggak? Hah? Kalau masih hidup bisa ketemu tidak? Oh, setiap hari kita bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Di mana? Ya, dengan mengundang kuasa Roh Kudus hari dalam hidup kita. Berarti bisa diundang. Ya, Tuhan Yesus, saya mengundang engkau masuk ke dalam hatiku Tuhan. Nah, ketika engkau percaya, maka Roh Kudus akan hari dalam dirimu. Dan engkau bisa berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat. Sehingga engkau mendapatkan keselamatan yang kekal, saudaraku. Itu bisa dibuktikan enggak kalau kita berjumpa dengan Yesus? Iya, orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, apapun masalah yang dihadapi, dia tetap tenang, damai sejahtera, dan kuat. Tetapi orang yang tidak memiliki iman, tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, makanya banyak orang ketika mengalami banyak masalah, malah bersungut-sungut, membuat kejahatan, ada yang bundir dan lain sebagainya. Karena apa? Dia tidak mengundang Roh Kudus hadir dalam dirinya. Bahkan zaman sekarang ini, kemarin kita dengar ada berapa banyak anak muda yang bundir hanya gara-gara cinta, hanya gara-gara ini. Karena apa? Tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, apapun masalah yang dihadapi, dia tidak akan pernah bundir, dia tetap damai sejahtera. Itu karena ada Tuhan Yesus dalam dirinya, saudaraku. Amin. Itu bukti Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita. Nah, seperti itu Aku Hasim yang baik hati. Oke, terima kasih ya. Tambahkan dong, Bro Daniel silakan tambahkan. Iya. Udah, nggak usah tambahin. Oh, sudah ya. Oke. Ya, itu sudah cukup jelas. Terima kasih El Hashim. God bless you. Ya, saudaraku, apapun masalah yang kau hadapi, Tuhan Yesus berfirman di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi, saudaraku, kalau punya banyak masalah, datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kamu kelegaan hidup. Tidak akan pernah bundir ya. Saya sudah berapa bulan ini melihat di beranda saya, bundirlah apalah, aduh. Kasihan. Ya, selamat malam, Putra. Ini musikmu tolong di ini dulu ya. Halo, Putra. Aduh. Berisik. Tetangga ini pakai musikan. Tetangga tetel musik. Oke, langsung bertanya saja saudaraku biar langsung di-mute. Oh. Terus ini apa? Tuhan Yesus pernah nggak mengajarkan bahwasanya pada umatnya mendirikan gereja? Oke, jadi kamu harus tahu dulu arti gereja. Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus bersabda, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja itu maksudnya dipanggil dari gelap kepada terang ajaibnya. Sehingga gereja itu adalah umat Tuhan Yesus, jemaat Tuhan Yesus. Nah, kamilah gereja, Bang.
Jadi Tuhan Yesuslah yang menciptakan gereja. Dan kami gerejanya tidak akan pernah mengalami maut. Tidak akan pernah hancur. Sebab itu janji Tuhan Yesus bahwa gerejanya tidak akan pernah mengalami maut. Maka kami anak-anak Tuhan Yesus ketika kami dipanggil Tuhan Yesus pergi ke Firdaus, ke taman surga. Bukan ke dunia kematian, bukan ke alam maut. Nah, begitu saudaraku putra. Jadi gedung gereja itu hanyalah gedung. Itu mau di apakah, mau di apa terserah ya. Tetapi gerejanya Tuhan tidak akan pernah bisa disentuh oleh manusia. Tidak akan pernah manusia bisa menguasai kita. Alam maut, bahkan alam maut tidak akan menguasai gereja. Karena gereja yang sesungguhnya adalah kami anak-anak Tuhan Yesus. Nah, seperti itu saudaraku putra. Kalau bangun gedung gereja siapapun bisa saudaraku. Namanya gedung. Ya. Oke, ada tambahan dari teman-teman? Sudah. Ya, Oke, terima kasih gereja, putra. Oh gitu, silakan Daniel. Iya. Kalau bilang gereja itu kami kan ada jelaskan tadi itu kan di Matius 16 ya. Matius 16 ayat 18. Jadi putra Gail, jadi Yesus yang mendirikan gereja, di firman Tuhan bilang di situ dia mendirikan gereja di atas batu karang. Jadi apa arti gereja? Makna gereja itu, ya gereja itu adalah perkumpulan. Perkumpulan di mana kita adalah jemaat-jemaat Tuhan. Siapa kepala gereja itu? Kepala gereja itu yaitu Yesus Kristus. Karena dia adalah kepala gereja itu. Di dalam firman Tuhan dikatakan di Kolose 1 ayat 17. Itu jadi Tuhan yang mendirikan gereja. Gereja itu adalah kita nih. Kita adalah anak-anaknya. Jangan ngantuk lah itu. Ya. Ada Ya, topik satu lagi nih. Yang saya bikin bingung ini. Kenapa di kitab sucinya orang Kristen tuh kitab-kitabnya kan banyak kata Markus, kata Yesus, kata ini. Kenapa isinya kok perkataannya bercampur-campur, tidak hanya Yesus aja isinya yang mengatakan di dalam kitabnya itu. Kata Markus ayat segini berkatakan seperti ini bunyinya, dan Yesus ayat segini bunyinya segitu. Kenapa enggak Yesus aja? Kalau memang Yesus itu maksud kalau memang kita suci itu kan harus menganjurkan satu orang, nggak boleh bercampur-campur. Ini Bang Putra harus bertanya di diri sendiri dulu. Kenapa sih di kitab saya berkata selalu menceritakan kepada kami saya budi menceritakan kepada kami kenapa menceritakan semua? Iya, yang mengatakan itu masih kenapa dalam kitab sucinya itu contoh maaf aja ya sebelumnya. Nah, makanya itu saya bilang Bang Putra Galizit. Ya contoh dengarnya dulu benar. Bang Putra Galis. Contoh kayak iya bentar. Dengar. Bang Putra Galis. Kalau mau bertanya sama orang, dengar. Mau bertanya sama orang, tanya dulu. Kenapa sih mereka ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu kan? Betul. Kenapa banyak yang mengatakan seperti ini itu bercampur adukan gitu? Ya. Itu mereka beda pendapat. Mereka itu kan murid-murid. Jadi yang mengikuti Yesus, mereka menceritakan kisah waktu pada saat bersama-sama Yesus. Nah, kalau abang bertanya, malah kenapa di kitab saya, di kitab abang sendiri selalu berkata, telah menceritakan kepada kami saya budi ini dan ini telah menceritakan kepada kami ini. Jadi dari ini menceritakan kepada ini, menceritakan kepada ini, menceritakan kepada ini. Enggak bakalan habis-habisnya. Tetapi di dalam Alkitab kami orang Kristen, di situ yang menyaksikan peristiwa waktu mereka bersama-sama dengan Yesus. Itu hanya mereka. Nah, beda kan dengan abang kan, menceritakan kepada ini, dari ini cerita kepada ini, dari saya cerita kepada Mikana cerita kepada Living bercerita kepada Putra. Nah, itu beda. Aduh, ribut sekali Bang. Berarti Markus itu pernah menyaksikan bahwa Yesus itu disalib. Ribut sekali Bang ini. Iya, semua murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan Tuhan Yesus Kristus disalib. Emangnya gak tega apa lihat orang bahwasanya Tuhannya itu disiksa dan disalib sama orang itu, emang tega? Emang kenapa nggak ditolongin? Karena justru Tuhan Yesus sedang menolong manusia. Justru Tuhan Yesus sedang menolong manusia. Putra.
Guru saya itu dia Putra, nanya halo. sama orang lain. Masa saya tinggal diam sebagai murid? Kenapa saya nggak nolongin? Kalau saya bisa seperti itu. Diam dulu. Kalau bertanya kan pasti minta Iya. jawaban kan. Iya. Saya Tuhan sudah Yesus tahu. Nah, terus. Tuhan Yesus Kristus pada saat disalib justru sedang menolong umatnya. Ya. Loh, Firman Tuhan tertulis. menolongnya itu di apa? Makanya Segi dengar. menolongnya itu di mana? Ya, segi menolongnya itu terus. begini firman Tuhan nih. on cam dulu, Bang. Abang Belum bisa dulu. on cam Oh, dia. belum bisa ya, iya. Pengikutnya masih sedikit. Ya masih sedikit. Yesaya 53 ya. Dengarkan baik-baik. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wah, haleluya, haleluya. Jadi Tuhan Yesus tertikam di atas kayu salib. Dia dicambuk, dia menderita, dia mati. Sedang menolong kita. Karena apa? Anak-anaknya yang sudah mati, Tuhan Yesus harus turun ke alam maut, ke dunia kematian untuk menyelamatkan kita dari sana. Karena kita manusia yang mati. Kita adalah mayat hidup. Dalam bahasa ini adalah bios. Walaupun kita hidup, tapi sesungguhnya kita adalah mati. Yang benar itu adalah zoe, supaya Tuhan Yesus membawa kita kepada zoe, hidup yang kekal. Sehingga dia turun ke alam maut. Ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke alam maut. Dia bebaskan anak-anaknya yang sudah mati itu. Dia bangkit, dia juga membangkitkan manusia yang mati itu. Itulah tadi kata itu living. The best predictor adalah, apa tadi itu living? The best future adalah, apa nih, susah kali, mana itu living? Istilahnya masa depan. Saya barusan ada menyimpulkan menggarisbawahi. Jadi Putra, makanya dengar dulu, Putra dengar. Itulah kenapa orang Kristen percaya nanti dari zaman ada kebangkitan. Karena di masa lalu pernah ada terjadi kebangkitan. Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga nanti pun kita. Ya, selamat malam Budianto. Selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa open game, Bang? Boleh bisa, Om. Belum ya. Oke, silakan, Bang. Pertanyaannya apa? Harus on cam ya? Gak apa-apa kalau nggak bisa on cam. Gak apa-apa. Oke. Enggak, dia nggak bisa on cam karena pengikutnya masih sedikit. Oke. Nah, gini, Kak. Kami umat muslim kan percaya nanti Isa Al-Masih akan turun kembali ke bumi. Ya. Dan di Kristen saya yakin juga akan begitu. Nah, pertanyaan saya, nanti Tuhan Yesus itu turun ke dunia ini itu sebagai Tuhan atau utusan? Tuhan Yesus turun ke dunia ini nanti kedua kalinya. Ya. Sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Dari sejak dulu sampai hari ini sampai kapanpun Yesus Kristus itu Tuhan dan Allah. Kok kau bilang nanti dia jadi Tuhan atau utusan? Tuhan Yesus Kristus sejak dalam kekekalan sampai kepada kekekalan dia adalah Tuhan Allah yang sejati, bro. Artinya. Dan saya tidak percaya kepada Nabi Isa, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan datang di hari kiamat untuk menjemput umatnya masuk surga ke langit baru, bumi baru, yaitu Yerusalem baru. Dia juga yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Dia akan mencampakkan iblis ke dalam neraka. Bukan, maksud saya itu dia kan turun lagi ke dunia. Itu wujudnya sebagai manusia atau seperti apa?
dia datang sesuai dengan firman Tuhan ini. Saya bacakan ya. Tuhan Yesus Kristus nanti datang seperti apa? Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Malaikat berkata ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus Kristus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Tuhan Yesus nanti akan datang di atas awan-awan. Dia akan menjemput umatnya, yaitu kita akan terangkat ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah membangkitkan kita dari debu kematian dan kita diangkat ke surga. Amin. Gitu saudaraku. Artinya dia turun itu setelah kiamat atau sebelum kiamat, Kak? Di dalam kitab Wahyu, Bang, dijelaskan bahwa dia datang ke dunia ini, ya Bang, ada tahap-tahapnya. Jadi pertama dia datang di atas awan untuk mengangkat orang-orang, pertama orang-orang yang lebih dahulu mati, diangkat. Ya, berjumpa dengan dia di awan-awan. Setelah itu, Bang, baru orang-orang percaya yang hidup, yang masih hidup, baru bertemu dia di awan-awan. Setelah itu, Bang, dia turun ke dunia ini. Ya, dia turun ke dunia ini, ya Bang, Tuhan Yesus itu mengikat iblis dan nabi palsunya, ya, merantainya, Bang. Oke, Bang. Jadi Tuhan Yesus kami tidak datang untuk membunuh babi, ya Bang, enggak. Ya Bang, enggak. Jadi Tuhan Yesus kami datang untuk menangkap, ya, memenjarakan iblis si jahat itu, ya, dan mengikatnya, memasukkan dia ke api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Jadi neraka itu diciptakan untuk iblis dan nabi palsunya dan pengikut-pengikutnya. Seperti itu dia, Bang. Jadi menurut Abang Bang Budianto, kalau boleh saya tanya nih, Bang. Menurut Bang Budianto, Isa dengan Yesus itu sama, Bang? Menurut saya sama, Bang. Kalau sama ya, Bang? Soalnya kalau berbeda, Bang, artinya di dunia ini ada 2 makhluk yang dilahirkan tanpa Bapa. Oke, jadi Abang katakan itu oknum yang sama ya, Bang? Ya. Oke, nggak apa-apa, Bang. Saya menghormatinya. Namun gini dia, Bang. Setiap ucapan kita dan klaim kita itu, Bang, kan harus kita mampu buktikan dan pertanggungjawabkan. Demikian ya, Bang Budianto ya. Jangan kita menjadi orang yang klaim-klaim tanpa fakta. Sepakat ya, Bang ya? Bahwa setiap klaim kita itu harus dibuktikan oleh fakta. Nah, kalau boleh saya tanya kepada Abang. Jadi gini dia, Bang. Kita berhadapan dengan konsekuensi logis. Konsekuensi logisnya apa, Bang? Jika ada satu oknum yang sama, Abang berkata bahwa Isa dan Yesus itu adalah oknum yang sama. Tetapi dikisahkan oleh 2 kitab berbeda. Ya kan, Bang? Al-Quran dan Alkitab. Maka, Bang, konsekuensi logisnya yang harus kita hadapi bersama-sama adalah ada satu yang benar dan ada satu yang salah. Ya, betul? Nah, mari kita lihat, Bang, untuk menguji, karena memang Abang menyamakannya, maka saya sebagai seorang Kristen juga berhak untuk mengklarifikasinya. Mari kita uji, ya. Kita uji masing-masing, Bang. Kisah-kisah di dalam kitab kita masing-masing. Yang mana kisah kita itu yang didukung oleh fakta-fakta, yang mana yang tidak. Karena sebuah kisah, jika tanpa fakta, hanyalah sebuah legenda. Sepakat, Bang? Ya. Sepakat ya, Bang? Agak kuat suaranya, Bang Budi. Keren dong, Bang. Saya Islam. Yes, gitu dong, Bang. Iya kan? Oke, sepakat ya. Nah, mari kita uji bersama-sama, Bang. Yang mana kisah itu yang didukung oleh fakta-fakta. Seperti yang saya katakan tadi kepada Bang Lubis tadi, ya kan? Saudara-saudara mungkin juga menontonnya. Nah, mari, Bang, kita lihat. Dikisahkan di dalam Alkitab kami, Bang, bahwa Tuhan Yesus itu, Bang, lahir di Bethlehem Efrata. Ya, sesuai dalam nubuatan Mika 4 ayat 8, dia lahir di Migdal Eder. Di menara kawanan domba, dia diletakkan di atas palungan. Ya. Nah, mari, Bang, kita tracing kisah itu. Apakah didukung oleh fakta-fakta sejarah? Dan setelah kita tracing, Bang, sampai pada hari ini, tempat kelahiran Tuhan Yesus itu, Bang, masih ada di Bethlehem sana, masih dilestarikan. Ya. 2000 tahun yang lalu, dong. Ya, dan bahkan, Bang,
Didirikan sebuah gereja di sana saat ini untuk menghormatinya, Bang. Nah, sekarang ya, kita uji kisah di dalam kitab Abang, bahwa dikisahkan ya di dalam kitab Abang, Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Kalau boleh saya tahu, Bang, di mana itu letaknya? Di Indonesia kah, di Mesir kah, atau di Arab kah? Silahkan, Bang. Apakah didukung oleh fakta atau tidak, Bang? Silahkan. Kita fair play, Bang. Saya orangnya seperti itu, Bang. Kalau kami Kristen. Silahkan, Bang. Di mana letaknya, Bang? Sesuai dalam kitab Abang boleh tunjukkan dalilnya di mana. Silahkan, Bang. Di mana letaknya itu, Bang? Dilahirkan di mana dia? Di bawah pohon kurma katanya kan? Apakah di Indonesia, apa di Mesir atau di Arab, Bang? Silahkan, Bang. Oh begitu. Iya dong. Kalau jujur itu saya kurang tahu, Bang. Tapi ada umat Katolik juga dia setuju kalau Yesus itu nanti turunnya sebagai manusia juga, Bang. Nah, itu yang lain, Bang. Itu bukan kami ya. Itu bukan kami ya. Oke, Bang. Sekarang Abang lagi berdiskusi dengan kami. Jadi jangan samakan dengan yang lain. Beda, Oke, Bang. Oke, jadi Abang tidak mampu buktikan kisah itu ya. Oke, yang kedua, Bang. Ya, mari kita lihat di dalam Alkitab kami Kristen bahwa Tuhan Yesus itu, Bang, disalib, mati di atas bukit Golgota. Ya. Sampai pada hari ini, Bang, tempat penyalipan Tuhan Yesus kami itu yaitu Bukit Tengkorak masih ada. Ya. Jika kita lihat dari jauh, Bukit Golgota itu memang bentuknya seperti tengkorak. Bahkan, Bang, kayu tempat dia pernah dipaku, Tuhan Yesus itu dipakukan, Bang, masih ada. Mahkota duri yang melingkari kepala Tuhan Yesus itu masih ada dan disimpan di Vatikan, Bang. Ya, dan di zaman sejarah Romawi juga, pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus, bukan hanya Alkitab kami, sejarah Romawi juga mencatatnya. Pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus, ya, Yesus dari Nazaret disalibkan. Dia tidak diserupakan. Bahkan, Bang, Abang tahu kain lenan, kain kafan yang melingkupi tubuh Tuhan Yesus itu saat kematiannya masih ada, makamnya juga ada. Sekarang saya mau tanya, di dalam kitab Abang, Nabi Isa tidak disalib, tapi diserupakan. Oke? Adakah fakta yang mendukung itu? Dia diserupakan dengan siapa? Adakah fakta-fakta lain yang mendukungnya? Silakan, Bang. Kalau Tuhan Yesus kami disalib, sampai hari ini ada, Bang. Itu bukti validasi kisah itu. Karena ingat, sepakat kita tadi, sebuah kisah, jika tanpa fakta, hanyalah sebuah legenda. Oke, Bang? Silakan, Bang Budi. Diserupakan dengan siapa? Silakan, Bang. Kalau yang pernah saya dengar itu dengan Yudas, Bang. Di mana dalilnya, Bang? Dalam kitab Abang. Nggak pernah belajar juga, Bang. Tidak ada dalam Al-Quran Abang, Bang. Dia diserupakan dengan Yudas, ya, Bang. Jangan nanti Abang menambahi Quran Abang jadi berdosa nanti, Bang. Saya tetap menghormati Abang dan agama Abang. Ya, itulah kami Kristen diajarkan. Ya, jadi, Bang, seperti itu dia, brother. Jadi jangan pernah kita berani mengklaim sesuatu jika kita tidak punya bukti tanda validasi klaim kita itu. Saya ulangi, Bang, karena seringkali gitu, Bang. Saya kasih contoh, ya. Kita bilang sama hakim, Pak Hakim, itu tanahku. Datang hakim bilang, apalah buktinya itu tanahmu? Adakah sertifikatnya? Nggak ada, Pak Hakim. Nggak ada. Adakah surat camatnya? Nggak ada, Pak Hakim. Jadi kenapa kau klaim itu tanahku? Pokoknya Pak Hakim, itu tanahku. Hakim tahu bilang apa, Bang? Bang, kayaknya udah berat Abang ini. Abang maunya rawat jalan atau rawat inap. Gitu dia, Bang, kata hakim, Bang. Kan jadi repot kita, Bang. Kan? Gitu dia. Oke, sekian dari saya, Bang Budianto, ya. Jadi supaya jangan angklaim, ya. Tapi kalau kita bisa hadirkan bukti klaim kita itu, Bang, keren. Gitu dia, Bang, ya. Oke, thank you, Bang Budianto. Salam hormat dari saya, dari kami. Terima kasih. Ya, God bless you, Bang Budianto. Bersama keluarga. Ya. Pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang di manakah letaknya kekuasaan Tuhan Yesus. Apakah Yesus pernah mengajarkan umatnya untuk mendirikan gereja?
Untuk pertanyaan-pertanyaan ini Mihana yang dibantu oleh saudara Daniel dan Living Smile menjelaskan secara singkat dan jelas sesuai dengan iman kekristenan. Kemudian ada pertanyaan lagi mengenai di akhir zaman nanti Yesus akan datang sebagai Tuhan atau manusia. Mengenai pertanyaan ini Mihana menjelaskan dengan menyebutkan dalil di Alkitab bahwa Yesus akan datang kedua kali di akhir zaman sama seperti waktu naik ke surga. Silahkan para penonton memberikan tanggapannya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius pukul 16:18 Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesaya 53, lihat perikopnya di ayat 3-5. Kisah Para Rasul 1, lihat perikopnya di ayat 10-11.